Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali malam hari ini kita berjumpa dalam program Renungan Jiwa yang insya Allah kita akan membahas tentang tawa, ujian dan sebuah hikmah. Ada hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Quran surat ke-6 Al-An'am ayat ke-32, Allah sampaikan bahwa dunia itu adalah tempat bersenda gurau dan hanya sebuah permainan. Dan itu gak akan selamanya. Dunia tempat bermain artinya tempat kita tertawa, menangis. Kita mengalami banyak hal dalam sebuah kehidupan itu. Itulah permainan. Lanjutan ayatnya Allah sampaikan kepada kita bahwa akhirat adalah sebaik-baiknya kehidupan bagi orang yang bertakwa. Ada ayat lain yang korelasinya kuat dan erat banget dengan ayat ini, yaitu Quran surat ke-59 Al-Hasyr ayatnya 18. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini dibuka dengan statement dari Allah tentang orang-orang yang beriman. Artinya saya dan kita semuanya dipanggil oleh Allah untuk memastikan bahwa kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, mendekat kepada Allah, beribadah dengan sepenuh hati kepada Allah, berjalan menuju Allah dengan sepenuh hati kita semuanya. Dan Allah mengingatkan, wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad, hati-hati dan persiapkan bekal sebelum datangnya kematian menghampiri dirimu. Artinya Allah pengen hidup kita bukan hanya sekedar main-main, hidup kita bukan hanya sekedar tertawa, hidup kita pasti akan ada ujian, ada masalah yang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetap fokus kita adalah mencari dan meraih keridhaan Allah dan kehidupan di akhirat nanti agar tidak rugi. Ayatnya dilanjutkan dengan kalimat wattaqallah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sampaikan kepada kita bahwa Allah tahu apa-apa yang kita ucapkan terbesit dalam pikiran dan hati kita, dan bahkan Allah sudah mencatat semua perilaku, sikap dan apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia. Maka kata Allah, hati-hati jangan sampai salah melangkah, jangan sampai hanya memperbanyak keburukan, kemaksiatan, kezoliman kepada orang lain sehingga lupa bahwa akhirat adalah tempat kembali dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya tidak sendiri malam hari ini, sudah ditemani oleh seorang tokoh inspiratif yang sangat luar biasa, sudah malang melintang di dunia perfilman dan jagat keartisan di Indonesia, yang insya Allah kisah dan ceritanya semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bang Mandra. Sehat Bang? Alhamdulillah baik. Sehat. Berkenan untuk menemani Ridho di atas Bang? Boleh. Silakan Bang. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita chit-chat lebih panjang, lebih banyak lagi dengan Bang Mandra, simak tayangan berikut ini. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Bagaimana gua gak marah? Bagaimana gua gak ngomel? Si Atun buka salon dimodalin. Nah gua buat beli sepatu. Jadi kasih. Gua lagi ngamung. Tata toto emang gua yang kulit. Haji Mandra Naih atau yang akrab disapa Mandra adalah aktor, pelawak, dan seniman Betawi kelahiran tahun 1964. Namanya melejit lewat peran ikonik dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan yang menjadikannya sebagai salah satu komedian paling populer di era 90-an. Tapi kehidupan tak selalu menghadirkan tawa. Mandra pernah menghadapi ujian berat saat tersandung persoalan hukum. Tak lama berselang, ia juga harus menerima kepergian sang adik tercinta yaitu komedian Omas yang meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya.
Perlahan Mandra memilih bangkit. Ia kembali berkarya di dunia seni peran sekaligus merintis usaha kuliner Betawi bersama sang istri. Baginya, setiap ujian bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, hikmah apa yang dipetik Mandra dari setiap tawa, ujian dan perjalanan hidup yang telah dilaluinya? Saksikan kisah selengkapnya di Renungan Jiwa. Bang Haji Mandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ini ada beberapa hal yang mau kita diskusikan Bang, kita obrolin. Semoga ini bisa menjadi sebuah kisah inspiratif buat sahabat jiwa yang menyimak tayangan ini. Iya. Kan waktu itu mengawalinya bareng dengan almarhum Bang Haji Bokir. Iya, karena paman saya itu dia. Betul. Nah, nilai hidup apa yang Abang ambil ketika meniti perjalanan karir dalam dunia keartisan dan juga seni Betawi sehingga membentuk Abang seperti sekarang? Banyak banget ya. Dalam hal itu terutama khususnya saya kebetulan Haji Bokir itu adalah paman. Bukan cuma sekedar bahasa kata saya sebagai lawan main sama dia. Tapi bagian dari pengganti orang tua. Pertama kali muncul yang keangkat saya secara pribadi termasuk Haji Bokir itu sekitar saya pertama kali muncul di TVRI tahun 75. Kalau main film pertama saya tahun 78. Gitu. Jadi dari mulai berangkat dari situlah berkembang yang akhirnya tahun 78 itu main film, berkembang di beberapa layar lebar zaman itu. Yang akhirnya film tumbang sempat hilang, diganti dengan sinetron. Nah, sinetron itu pertama kali muncul sinetron biasa-biasa aja. Yang terakhir saya 93 itu di sinetron Sidul. Oh, gitu. Jadi mungkin orang lebih kenalnya lewat Sidul. Gitu. Jadi ngangkat nilai Betawi di sinetron Sidul anak sekolah. Iya. Oke. Abang selama ini dikenal sebagai tokoh yang selalu ceria, selalu mengundang gelak tawa bagi para pemirsa. Apa makna tawa bagi Bang Mandra? Kalau buat saya mungkin agak sedikit panjang ya. Gak apa-apa, ceritakan Bang. Artinya gini, tawa, sebelum tawa orang senyum aja itu katanya kan merupakan salah satu bagian dari ibadah. Sedekah. Nah berarti kalau tawa mungkin lebih daripada senyum, berarti mudah-mudahan insya Allah tawa itu bagian dari orang yang menghibur yang gak lepas tujuannya adalah memberikan sesuatu yang punya nilai ibadah juga kan. Kebahagiaan. Iya, kebahagiaan. Karena terus terang aja jujur buat saya orang dihibur jangan pun dikasih duit, dibikin ketawa aja itu merupakan salah satu kebanggaan dan kesenangan buat orang yang merasa terhibur. Apalagi pekerjaan kita ini, profesi kita ini ya memang tugasnya untuk menghibur, memberi kesenangan orang. Terlepas masalah kita yang menghibur lagi keadaan enak apa kagak enak, tapi kita berupaya untuk bisa orang itu senang lihat kita. Buat saya itu merupakan salah satu bagian dari ibadah yang kuat. Itu memasukkan kebahagiaan ke dalam jiwa saudara sesama muslim itu memang ibadah besar di sisi Allah itu Bang. Teman banyak di meja makan, ya kan? Teman itu banyak di tempat yang hura-hura. Tapi pada saat kita bermasalah, ya biasanya teman pada minggir. Saat Abang berada di puncak popularitas lewat film Sidul Anak Sekolahan, pelajaran besar apa yang paling Bang Mandra dapatkan dari kesuksesan itu? Kebetulan pada saat itu tuh maaf saya bergaul artinya bukan nama orang pendatang baru aja yang saya anggap bermakna banget dalam hal lawan ngobrol kita, bukan cuma lawan main, tapi ada bagian penting yang saya pegang pada saat itu, belajar membawa diri. Kan gitu. Bayangin aja seorang Benyamin berusaha untuk bisa membawa diri aja mampu, apalagi kita bagian dari pendatang baru untuk mempelajari apa yang dia punya.
Ada salah satu kata-kata dia yang sampai saat ini saya ingat. Apa itu Bang? Ya. Mencapai sesuatu itu berat. Nggak gampang, sulit. Tapi ada tugas lagi yang lebih berat adalah mempertahankan nama itu sendiri. Masya Allah. Itu. Jadi itu pegangan saya. Jadi untuk mencapai sesuatu sulit. Tapi lebih sulit lagi untuk mempertahankan. Perjuangan besar apa yang Abang lakukan untuk meraih itu Bang? Menahan diri. Kontrol diri. Untuk nggak lupa diri. Biasanya orang kan maaf ya. Kalau belum ada apa-apanya masih kelihatan aslinya. Oke. Begitu berhasil palanya langsung nggak muat helm. Gede kepala. Paham nggak muat helm? Besar kepala. Gitu. Kira-kira gitu ya. Jangan pun sama teman sama sahabat. Kalau perlu sama orang tua juga dia ngelawan. Jadi sombong. Wah iya jelas dong. Merasa menjamin saudaranya. Merasa nyukupin orang tuanya. Kalau perlu orang tuanya diatur. Karena uang yang dia punya. Wah iya sombong. Apalagi jabatan. Kalau udah kenal jabatan udah beda dah. Iya. Sombong amat gitu ya Bang. Iya. Coba gimana Bang? Coba gimana? Belagu banget ya. Sombong amat loh. Itu ikonik banget Bang. Iya. Itu ikonik banget. Nah, betul. Orang ketika meniti jalan kesuksesan, ketika biasa-biasa aja dia biasa, tapi giliran sudah sukses, wajah aslinya kebuka Bang. Iya itu bukannya seorang dua orang, hampir yang kebanyakan saya temuin seperti itu. Nah, gimana cara Abang menyikapi fenomena kayak gitu? Star syndrome lah sebutannya. Yang jelas, jangan pun sama orang lain, sama sahabat, sama teman saya selalu. Entah terlepas masalah dia pada saat dia jadi seniman sukses, apa jadi pejabat, ucapan sama yang pernah saya lontarkan. Berat untuk mengendalikan diri. Nasihatin orang itu mungkin dengan ucapan bisa kita lakukan, bisa dilaksanakan. Tapi nasihatin diri itu yang paling berat. Kontrol diri. Kontrol diri. Nah, karir Abang kan kurvanya nanjak, Iya. ya kan? Allah buka banyak jalan kebaikan. Nah, pasti ada ujiannya. Iya. Ujian terbesarnya apa itu Bang? Fitnah. Oke, fitnah gimana? Ya, satu contoh pernah apa yang saya pernah kebentur rumah saya. Beberapa tahun yang lalu sempat saya masuk penjara istilahnya. Iya. Banyak orang nanya, itu apa sih, kenapa sih? Iya. Kan gitu. Jawaban saya mudah. Jangan situ yang cuma nanya. Jangan situ yang nyaksiin. Saya yang merasakan aja nggak ngerti. Yang ngalamin ya. Yang ngalamin, saya yang merasakan, saya yang jadi korban. Saya sendiri sampai saat ini tanda tanya. Gitu. Ujian dari Allahnya ya Bang? Iya. Apa yang saya bisa jadi adem sampai saat ini? Ya mungkin itu bagian dari cerita apa yang harus saya lakukan. Itu apa yang saya hikmahnya. harus terima. Iya. Nah, bagaimana Abang mengkondisikan hati saat itu ketika dapat benturan besar dari Allah yang Abang sendiri bingung? Iya. Gitu. Di dalam penjara itu ada beberapa orang yang kebetulan satu ruangan, satu kamar sama saya punya cerita yang sama. Ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, ada yang dekat sama saya itu dari Jawa. Nah itu ya kalau di dalam kan kita ngobrol, Iya. saling buka membuka, Iya, saling nguatin saling juga. cerita, saling curhat, Iya. gitu kan. Karena ini dengan waktu yang lama, masing-masing pada terbuka. Itu masing-masing punya cerita mirip, tapi memang beda kasus ya. Percaya nggak? Itu yang 3 orang nggak tahan. Oke. Nggak tahan bukan dia berontak, bukannya dia ambil keputusan yang ekstrim, dia meninggal. Sakit hatinya yang dia pendam. Karena dia merasa enggak gitu kan. Kalau yang melakukan ya itu asik-asik aja. Dia Ya apapun yang dia terima ya karena itu bagian dari resiko. Tapi kalau orang yang sifatnya
Gua enggak gitu ya. Fitnah. Fitnah itu ada yang sholat subuh, habis subuh dia karena kita sholat ya kan berjamaah. Ada yang mau maghrib, ada yang apa. Jadi setelah ngaji meninggal. Yang boleh dibilang kesimpulannya ya memang dia nggak kuat saking beratnya itu tadi. Karena beban fitnah. Nah itu tadi. Nah saya secara pribadi ya kan cuma satu yang saya punya yang sampai saat ini mungkin saya masih sedikit punya kemampuan untuk nahan itu. Apa itu Bang? Allah tidak akan memberi cobaan dan tantangan kalau itu di luar kemampuan saya. Insya Allah. Cuma itu doang. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi cuma itu. Satu itu yang saya punya yang ada di dalam hati. Kalau buat berontak saya juga berontak. Cuma karena ada pengeling-eling, ada pengingat itu tadi. Yang alhasil saya sendiri bisa waras. Saya juga bisa ngademin. Termasuk saya memberi penjelasan itu buat anak-anak saya yang masih segede kecil-kecil. Tahan ya, sabar ya. Kira-kira gitu. Buat batin jerit iya. Tapi untuk melawan itu semua anggaplah Superman-nya buat saya itu tadi. Keimanan, keyakinan sama Allah. Iya. Nah, siapa dalam ujian tersebut ya Bang ya? Siapa yang memberikan kekuatan besar bagi Abang untuk terus bisa bertahan dan tetap bertahan di kondisi seperti itu Bang? Istri saya. Masya Allah. Istri saya. Selalu nguatin Bang. Iya. Apa yang beliau sampaikan sama Abang ketika Abang berada di tempat yang tidak seharusnya, kalimat-kalimat apa yang membuat akhirnya Abang semakin yakin dan kuat selain ada Allah? Ya kalau saya masih ingat karena memang terus terang aja yang sekarang anak saya sekarang udah kelas 3 SMA itu masih kecil. Jadi kalau dia kunjungi saya ya saya secara pribadi mana kuat sih kalau ngelihat anak kecil yang masih pengen kangen-kangen tapi sementara waktu udah habis. Ya istri saya cuma bilang sabar. Anak aman. Ya Allah. Aman artinya ya insya Allah dia kuat jagain itu. Terkondisikan. Iya. Gitu. Jadi istri Abang selain jadi ibu buat anak-anak, Iya. coba untuk jadi ayah yang nguatin anak-anak. Iya. Nah, ujian Abang kan bukan hanya tentang itu ya Bang. Iya. Itu berapa lama Bang waktu itu? Mohon maaf. Saya 11 bulan. 11 bulan. Pelajaran besar apa yang Abang ambil ketika sekeluarnya dari tempat itu Bang? Selain kita ya seperti apa yang tadi saya bilang bahwa ini bagian dari ujian. Keduanya saya rasanya pelajaran utama itu ya sekarang lebih sayang sama keluarga. Gitu kira-kira. Karena keluarga yang bertahan dalam kondisi. Oh iya, gitu. Teman-teman pada pergi. Ya karena memang terus terang aja boleh dibilang ya kalau kita ingat pada saat itu teman banyak di meja makan. Ya kan? Teman itu banyak di tempat yang hura-hura. Tapi pada saat kita bermasalah ya biasanya teman pada minggir. Masya Allah. Ini saya jadi ingat wasiat dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah berkata bahwa tentang teman yang banyak. Wahai Ali, kau punya teman yang banyak. Ali mengatakan, tidak, saya tidak berbangga dengan itu. Saya berbangga dan akan tahu siapa yang menjadi teman dan sahabat saya ketika saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar. Dan Abang merasakan betul itu. Benar itu kagak salah sama sekali. Jadi Abang jadi gula, akhirnya semut pada datang. Ketika manisnya hilang, Iya. mereka pada bepergian. Padahal manisnya nggak pernah hilang Bang. Nah, Itu hanya bagian dari ujian. Iya, Dan itu proses filter Iya. dari pertemanan persahabatan. Nah, ada ujian yang lain yang saya tahu yang dihadapin dan dirasakan sama Bang Mandra, yaitu kehilangan Pak Omas. ya. Ini jadi sebuah duka yang dalam pasti bagi Abang. Hikmah apa dan pelajaran apa yang Bang Mandra petik dari kepergian beliau? Terus terang aja dia bisa manggung, bisa muncul, betul-betul dia nggak ngerasain pendidikan dari orang tua saya.
Karena pada saat bapak saya meninggal, dia kan masih anak-anak banget. Jadi ya betul-betul boleh dibilang yang mendidik adalah saya. Omas dan Mastur karena adik saya, itu saya yang didik. Nah dengan kepergian dia tadi, ya ini kan anggaplah bahasanya pengganti orang tuanya. Ya. Saya cuma bisa buat mengingat saya, usia nggak ada hubungannya dengan umur. Umur juga nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Balik lagi buat saya secara pribadi, sekalipun saya sehat atau saya lebih muda ketimbang yang tua, kalau bicara masalah umur gak ada hubungannya. Berarti kalau bicara masalah hati-hati, jangan yang tua aja, udah boleh hati-hati. Yang muda juga gak ada salahnya kalau dia hati-hati. Iya. Hati-hati dengan bakal dijemput dengan kematian itu ya. Karena kematian bukan nomor urut tapi nomor cabut gitu ya Bang. Iya. Kira-kira itu. Jadi kalau mau eling, mau sadar, mau ingat Allah, jangan nungguin tua. Ya. Apa salahnya dari sejak dini kita belajar aja dah. Daripada nanti udah kapalan. Iya. Lebih belajar dah dikit-dikit. Iya. Belajar eling. Mudah-mudahan tuanya ntar elingnya nggak kaget. Biar nggak konslet juga. Iya. Ini sejalan sama apa yang saya sampaikan tadi. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata ghad, ulama tafsir mengatakan tentang adanya hari kiamat. Kiamat ada dua. Yang pertama kiamat kubro, yaitu hancurnya alam semesta. Yang kedua kiamat sugro, kematian. Allah berwasiat kepada kita, kepada saya, kepada Bang Mandra dan juga kita semuanya tentang penting dan perlunya kita mempersiapkan bekal. Kalau tidak hancurnya alam semesta, maka datangnya kematian diri kita. Maka jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti karena lupa mempersiapkan bekal atau bekalnya tidak cukup dalam perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan sama adab orang Betawi dibahas tuh. Anak muda sekarang etika, adab, perilaku, sopan santun udah nggak kepake tuh. Bang Haji Manda orangnya tegas. Setelah melewati berbagai macam ujian, saya hanya menyebutkan dua tadi. Tapi saya yakin banyak sekali ujian yang dialami, dirasakan sama Abang. Bagaimana sekarang Abang memaknai hidup Abang hari ini? Kalau saya ini lebih banyak udah kembali ke masalah saya akan melaksanakan tugas saya sebagai kepala keluarga. Saya punya kewajiban untuk membimbing anak-anak saya. Ya, ada yang sudah berumah tangga, ada yang masih yang kuliah 2, ada yang masih SMA dan masih kecil. Jadi tugas saya untuk melaksanakan kewajiban orang tua, memberi bimbingan juga terhadap anak. Buat saya ini udah melaksanakan hidup yang anteng-anteng aja. Jadi nggak pengen punya yang tinggi, yang pengen ini udah nggak ada. Udah selesai? Udah cukup itu. Artinya buat saya secara pribadi kebahagiaan itu munculnya sekarang ketentraman dalam rumah tangga dan bisa melaksanakan tugas sebagai orang tua. Itu aja. Buat anak-anak? Iya. Kalau nggak salah bikin usaha kuliner khas Betawi ya Bang? Cocok. Artinya karena memang terus terang aja tempat saya itu bagian dari tempat kumpul-kumpul para seniman, tokoh-tokoh Betawi. Ya kan, pakar-pakar silat malah. Jadi yang berhubungan dengan masalah budaya suka gara-gara ngumpul di tempat kita, yang akhirnya saya suguhkan untuk makan. Biasa dah, nggak mungkin dah. Kasarnya saya makan di rumah saya tiba-tiba diolahin sama istri saya dengan masakan gudeg. Ya kagak mungkin, kagak nyambung. Artinya sekalipun saya doyan mending kita beli. Termasuk Padang. Pasti yang dikeluarin aja masakan Betawi. Nah setiap orang makan Betawi, tokoh-tokoh Betawi makan di rumah saya itu merasa seneng, bangga. Bahkan menurut dia sih ini rasa originalnya ada. Yang akhirnya pada dorong untuk saya bikin rumah makan. Alhamdulillah. Awalnya saya nggak pede. Apa menu spesialnya Bang?
yang langka banget semur jengkol. Waduh. Iya. Abang tahan dulu. Ya. Ini kebetulan di tengah-tengah kita ada orang terdekat dari Bang Haji Mandra. Assalamualaikum Bang. Ya. Waalaikumsalam. Oh, Ya. Alhamdulillah. Dengan siapa Bang? Saya sering dipanggil Sabar Bokir. Masya Allah. Insya Allah Bang jadi orang yang sabar dan selalu sabar ya. Amin. Bang, ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan perihal tentang Bang Mandra ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, masyarakat mengenal sosok Bang Mandra ini sebagai sosok yang lucu dan juga ceplas-ceplos. Sebenarnya beliau itu seperti apa sih Bang di tengah-tengah keluarganya? Wah, ini sih bisa ngomong jujur ya. Jujur aja boleh deh. Jangan bohong lo, gue sabit. Kan orang kalau di luar kan dikenalnya lucu ya gitu. Pokoknya di mana Bang Haji Mandra berada orang pengennya tawa. Iya. Tapi kalau di rumah sosok abang saya ini, abang sepupu saya ini Bang Haji Mandra tegas. Adapun beliau suka comel tapi nasihat comelnya. Dan kebanyakan sama adab orang Betawi dibahas tuh. Anak muda sekarang etika, adab, perilaku, sopan santun udah nggak kepake tuh. Bang Haji Mandra orangnya tegas. Tegas pada prinsip dan nilai-nilai budaya Betawi ya Bang ya. Iya. Nah, beliau sangat berdedikasi untuk menjaga warisan kebudayaan Betawi. Bagaimana dan sekuat apa, sekeras apa perjuangan beliau untuk menjaga kelestarian budaya Betawi itu Bang? Saya mengenal Bang Haji Mandra bukan baru. Saya sudah melihat Bang Haji Mandra di panggung ke panggung karena saya suka ikut pementasan orang tua saya. Dari umur 5 tahun saya sudah melihat Bang Haji Mandra tampil di komedi Topeng Betawi, bukan Lenong. Luar biasa perjuangan seniman dulu, pahit getirnya beda dengan zaman sekarang. Iya, kalau zaman sekarang kan udah hebat-hebat. Semiskin-miskinnya orang punya motor, punya kendaraan. Tapi para seniman dulu yang dijalani oleh Bang Haji Mandra dan orang tua saya, kemana-mana jalan kaki. Walaupun saya tidak mengalaminya, tapi dengan cerita itu saya bangga. Maaf. Bangga karena pernah menyaksikan Iya. dan menjadi saksi atas perjuangan beliau dalam melestarikan budaya Betawi itu Bang. Benar. Nah, Abang juga pasti pernah menjadi saksi hidup dari berbagai macam ujian yang dialami sama Bang Haji Mandra. Bagaimana Abang melihat beliau dalam melewati setiap ujian yang hadir dalam kehidupan? Aduh, ini kayaknya yang bikin saya. Gini. Waktu itu, maaf ya. Kejadian berita di stasiun TV. Informasi Bang Haji Mandra akan dipanggil ke kejaksaan. Saya ngobrol di dapur. Sama beliau? Bener. Berdua. Bang, Abang kudu ridho ikhlas. Ini hujan yang maha kuasa. Abang banyak istighfar. Saya hanya bisa bantu doa. Waktu itu gitu. Karena Bang Haji Mandra bukan abang doang buat saya. Salah satu pengganti orang tua saya. Mungkin itu aja ya. Insya Allah. Jadi Abang berusaha untuk menguatkan beliau. Saya bilang begitu. Mungkin nanti ke depannya Bang Haji saya nggak tahu apakah ini perjalanan hidup Bang Haji emang harus begini. Mudah-mudahan Bang Haji saya ngomong begitu. Ke depannya ada hikmahnya buat Bang Haji. Masya Allah. Pelajaran besarnya. Benar. Kira-kira apa yang Abang ingat nasihat petuah dari Bang Haji Mandra khususnya untuk generasi muda Betawi di Indonesia nih? Ya tadi yang pernah disampaikan Bang Haji Mandra. Buat kaum muda-mudi
kalian suka nggak suka, seneng nggak seneng, budaya urat nadi bangsa Indonesia terus lestariin, jangan sampai punah ini budaya. Mau lu dari Jawa, mau lu dari Sunda, mau lu dari manapun, lestariin budaya lu masing-masing. Tadi Bang Haji Mandra bilang jangan sampai budaya tinggal kenangan. Itu yang sering disampaikan ke saya. Biar gak jadi cuman tinggal cerita aja ya Bang. Betul. Masya Allah. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan lanjutkan chit-chat, kita ngobrol kisah inspiratif yang belum selesai dari Bang Mandra. Tapi sebelumnya ada dari teman-teman dan sahabat jiwa yang ada di studio yang ingin bertanya, silahkan. Oke. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, usia saya 27 tahun. Ya. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit Ustadz. Ya. Maaf Ustadz. Sebelumnya saya anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Bapak saya sudah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit. Ibu saya sendiri sekarang. Jangan ditahan, lepasin aja enggak apa-apa kok. Di sini saya sebagai anak pertama merasa kasihan dengan ibu saya karena sudah sendiri mencari pekerjaan untuk ketiga anaknya. Di sini saya sudah juga membantu ibu saya dalam mencari pekerjaan. Tetapi saya belum menemukan pekerjaan. Saya sudah mencoba mencari dan saya sudah berikhtiar kepada Allah. Saya coba memperbaiki diri. Saya selalu berdoa kepada Allah. Saya sholat tobat, tetapi belum ada jawaban dan belum ada panggilan dari pekerjaan saya tersebut, Pak Ustadz. Bagaimana cara saya tetap terus menjaga keimanan dan kesabaran saya kepada Allah? Lalu yang kedua, bagaimana cara saya berhusnuzon kepada Allah di dalam cobaan yang saya hadapi, Ustadz? Seperti itu, Ustadz. Ya. Baik. Tentang menjaga keimanan, keyakinan dan juga husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi disampaikan oleh Bang Sabar dan juga Bang Haji Mandra, itu beberapa petikan tentang apa yang menjadi pertanyaan dari sahabat kita ini, tentang menjaga keimanan, tentang menjaga husnuzon ketika ternyata episode kehidupan kita gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi satu hal yang pasti, yang harus kita ketahui adalah bahwa semua terjadi karena maunya Allah. Allah yang inginkan, Allah yang sudah mencatat takdirnya. Kita nggak pernah ada cerita request sama Allah pengen dikasih ujian begini dan begitu. Yang kita inginkan adalah hidup semuanya baik, benar, lurus. Tapi ternyata Allah pengen belokin, Allah pengen ngasih lubang, Allah pengen kita nanjak, Allah pengen kita turun. Kenapa? Satu jawabannya, agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjalani kehidupan kita yang sebentar. Kalau saja Allah mengambil sesuatu dari diri kita, maka satu hal yang harus kita yakini bahwa itu adalah cara Allah untuk menolong kita agar jangan-jangan kalau itu masih tetap ada di antara kita, justru malah menghancurkan kehidupan diri kita. Jadi menjaga keimanan bukan fokus pada masalahnya. Bisa jadi sesuatu yang hadir berupa masalah ini adalah sesuatu yang diambil sama Allah. Apa? Kenikmatan dan harapan keinginan kita untuk bekerja yang ternyata belum dikasih sama Allah dan Allah ambil. Dan Allah membiarkan kita untuk apa? Untuk terus berharap, meminta kepada Allah. Itu menjaga keimanan. Lewat apa yang sudah dilakukan sama Mbak tadi, sholat taubat, sholat hajat, istighfar dan lain sebagainya. Terus seperti air yang netes, biarin aja dia terus menetes. Tes ya. Apa yang akan terjadi ketika batu ditetesi terus menerus oleh air? Dia akan bolong, bahkan sampai pecah. Apa maksudnya? Takdir itu akan mendatangi kita seiring dengan usaha keras yang kita lakukan. Dan itu yang disampaikan sama Nabi SAW, sama seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengikuti setiap jejak takdir yang Allah inginkan, dari anak seorang nabi,
dibuang saudaranya ke dalam sumur, diselamatkan tapi dijual jadi budak ya. Kemudian akhirnya dipenjara, tapi takdir tidak akan pernah salah tempat. Kemuliaan tidak akan pernah tertukar. Selama kita mengupayakan dan mengusahakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan amal soleh, saya katakan demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan segala usaha dan jerih payah kita. Allah cuma minta satu, sabar-sabarin hati kita. Ya. Sehingga kalau hati kita sudah sabar, mudah bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Oh, belum sekarang, mungkin besok. Sudah sampai besok, oh belum sekarang, mungkin minggu depan. Sudah sampai minggu depan ternyata belum juga, oh mungkin bulan depan. Terus jaga baik sangka itu. Karena yang Allah minta hanya satu, sabar-sabarin hati kita. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan siapapun. Kenapa? Karena mereka belum tentu sama dalam menjalani ujian-ujian kehidupannya. Kebahagiaan itu adalah di diri kita sendiri kalau kita udah menyadari dalam hal yang berhubungan dengan masalah kerukunan. Bang Haji Mandra, ini lanjut lagi nih. Kita pegang mic-nya lagi. Iya. Jika melihat perjalanan hidup dari tawa, dinamika ujian, hingga abang bangkit kembali, bisa ceritakan Bang, hikmah terbesar apa yang Allah ajarkan kepada Bang Mandra? Ya, secara kesimpulan mungkin boleh percaya boleh enggak, yang dari dulu saya pegang adalah ternyata kebahagiaan yang menurut saya ini kuat. Kebahagiaan kebenaran itu bukan bicara masalah pangkat dan materi. Kebahagiaan bukan bicara masalah dunia. Yang tadi saya bilang materi maupun jabatan. Kebahagiaan itu adalah di diri kita sendiri kalau kita udah menyadari dalam hal yang berhubungan dengan masalah kerukunan. Boleh dibilang ketentraman hati yang gak bisa ada tawar-menawar adalah kebahagiaan itu yang sendiri. Insya Allah. Terima kasih Bang Haji Mandra udah hadir, sudah berbagi kisah inspirasi yang sangat luar biasa. Iya. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 poin besar yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh Bang Mandra. Yang pertama, tahu diri, yang kedua, tahan diri. Ini yang sering kita lupakan. Kita sejatinya adalah seorang hamba Allah dan kita sejatinya diminta oleh Allah untuk menahan dan mengontrol hawa nafsu di dalam diri kita agar kehidupan kita selaras dengan apa yang Allah inginkan. Walaupun kadang apa yang kita dapatkan menjadi episode-episode baru dan itu sering tidak menyenangkan. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan taklim kita pada malam hari ini dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Pejamkan mata, tundukkan kepala kita, dan angkat tangan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Duhai Allah, terima kasih sudah menghidupkan kami hari ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas semua nikmat karunia yang Kau hadirkan hari ini. Mata yang bisa melihat, hidung yang bisa bernafas, telinga yang bisa mendengar, dan seluruh anggota tubuh yang lainnya bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa melakukan hal-hal yang seharusnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Duhai Allah, maaf. Maaf Engkau tidak selalu menghukum atas semua kemaksiatan dan dosa yang kami lakukan. Alhamdulillah ya Allah, jangan Kau cabut dan jangan pernah Kau angkat semua kenikmatan yang sudah Kau berikan untuk kami semuanya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menerangi hati-hati kami dengan petunjuk untuk selalu bisa menjaga diri dan juga hawa nafsu kami. Duhai Allah, ampuni kami, ampuni segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan, ampuni ketidaksempurnaan kami sebagai seorang hamba. Duhai Allah,
Jangan kau hukum, jangan kau siksa kami karena kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Duhai Allah, kuatkan hati-hati kami untuk menapaki setiap dinamika ujian yang hadir dalam kehidupan kami ya Allah. Tetapkan hati kami untuk tidak lagi bersandar kepada manusia, karena kami sadar ya Allah, manusia itu lemah, manusia itu terbatas ya Allah. Bahkan manusia mampu membelakangi dan meninggalkan kami sendiri ya Allah, tapi tidak dengan Engkau. Duhai Allah, cukupkan, penuhi hati-hati kami dengan cinta kepada Engkau dan Rasul-Mu. Jangan pernah kau cabut kenikmatan iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.